Selain barbar di internet, ternyata warga Indo ini juga barbar di dunia nyata coy. Mereka kerja jauh-jauh ke Jepang, bukannya kerja bener malah ngerecokin negara orang yang harusnya pamer kebaikan, pamer kebijaksanaan. Orang-orang ini malah memamerkan kebodohan. Ketika gue ngambil topik sosial buat ngebangun channel ini, gue udah mikir ini adalah langkah yang tepat. Karena ya Indonesia ini gak pernah kehabisan stok manusia aneh buat dijadiin bahan konten. Sekarang jualan gue udah mulai banyak nih. Gue jualan oknum agama, gue jualan netizen sumbu pendek, dan sekarang gue bakal jualan hama. Ya bener banget, hama yang bikin malu masyarakat Indonesia di mata dunia. Mari kita bahas persoalan oknum WNI di Jepang yang terjerat beberapa kasus memalukan, mulai dari perampokan, pencurian, sampai ke hal-hal recehan kayak bentang spanduk perguruan silat di tempat umum. Aduh, capek gue. Simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi belakangan ini lagi rame, oknum warga negara Indonesia yang kerja di Jepang melakukan aksi-aksi yang memalukan. Dan ternyata kasus kayak gini tuh bukan sekali dua kali doang, tapi udah terjadi berkali-kali. Yang terbaru, ada kasus oknum WNI yang melakukan aksi pencurian sejumlah uang. Dari penjelasan Om ini, dia bilang kalau orang ini sebenarnya belum nyampe sebulan tinggal di Jepang coy. Banyak kasus-kasus WNI kayak ini, baru nyampe 1 bulan di Jepang nyuri, ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Lu bayangin baru nyampe, baru kerja, langsung nyolong duit. Ya ini tuh sungguh kedongoan yang hakiki gitu loh. Nah usut punya usut, aksi pencurian ini tuh bisa ketahuan karena terekam CCTV. Ya ini nih contoh orang mental kampungan dan minim pengalaman. Maksud gua, lu pikir Jepang kayak Indonesia apa yang tiap ada kasus CCTV-nya selalu bermasalah? Orang kalau waras kan harusnya mikir, Jepang negara semaju itu udah pasti teknologi keamanannya ketat. CCTV-nya juga pasti ada di mana-mana. Perilaku kayak gini tuh jelas bisa bikin warga lokal Jepang mulai ilfil sama warga negara Indonesia. Ya gimana gak ilfil coba? Lu hidup di negara maju, negara dengan kultur disiplin yang sangat tinggi, tapi lu masih menerapkan pedoman hidup ala hama. Lu masih bawa-bawa pedoman hidup ala sampah masyarakat. Ya jelas dong, kalau hal-hal kayak gini makin dilestarikan, jangan heran kalau warga Jepang bakalan anti sama WNI. Jangan heran kalau nantinya tenaga kerja Indonesia gak kepake lagi. Oh iya, gue gak bakal ngerangkumin kasusnya satu persatu karena bakal kepanjangan. Jadi buat lo yang mau baca, silahkan baca sendiri beritanya. Tapi dari beberapa kasus yang terjadi, jujur gue masih gak habis pikir sama kaum Sherlock tak parah nih yang bentangin spanduk di tempat umum. Satu pertanyaan gue, tujuannya apa sih? Gunanya tuh apa coba? Lo yang udah tinggal di sana harusnya kan paham kalau sarana publik Jepang tuh udah bagus, udah rapi, udah terstruktur, trotoarnya bersih, spanduk gak bertebaran. Kok bisa-bisanya lo bentangin spanduk di tempat umum yang jelas spanduk lo itu ngerusak pemandangan? Ya mungkin di Indonesia lo udah terbiasa lihat spanduk-spanduk di jalan yang isinya muka caleg lagi nahan senyuman. Tapi ya yang jelek-jelek jangan lo bawa ke Jepang juga dong, pinter. Ya ampun. Bahkan Yakuza pun gak bakalan ngelakuin hal sebodoh ini, gak bakalan. Padahal kita warga Indonesia dari kecil selalu dicekokin peribahasa di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung. Dari kecil kita udah didoktrin untuk menghargai ketertiban dan kebudayaan lokal dimanapun kita berada. Harusnya ini kan bisa ngasih impact positif ke pola pikir gitu loh. Kok bisa-bisanya pola pikir bagus gini malah kalah sama pola pikir primitif ala hama? Ya siapa yang gak heran coba? Ya walaupun ini kejadiannya udah lama dan baru viral kemarin, tapi coba deh buat lo yang tahu, coba lu bantu gue mikir, mereka ngelakuin ini tuh esensinya apa? Tujuannya apa? Gue beneran gak paham asli. Dan kalau lu nanya kenapa banyak warga Indonesia yang kerja di Jepang, simpelnya Jepang itu sekarang lagi sepi angkatan muda. Anak mudanya dikit, tapi orang tuanya makin banyak. Dan ini mengakibatkan dunia industri mereka kekurangan tenaga produktif. Data yang gue dapat dari Kumparan, di tahun 2024 populasi Jepang menyentuh angka 124 juta jiwa dari yang dulunya di tahun 2016 jumlahnya 127 juta jiwa. Lu bayangin dalam 8 tahun terakhir Jepang mengalami penyusutan populasi sampai 3 juta jiwa. Dan hal yang perlu lu tahu, orang Jepang itu punya ekspektasi hidup yang sangat tinggi. Rata-rata ekspektasi hidup mereka mencapai 85 tahun. Yang jadi masalah, tingginya angka ekspektasi hidup tersebut gak dibarengin dengan angka kelahiran yang baik. Rata-rata kelahiran setiap perempuan di Jepang masih stagnan di angka 1,2 anak. Artinya, tiap satu perempuan di Jepang ini tuh cuma ngelahirin 1 anak doang. Jadi perempuan di sana tuh jarang yang punya anak lebih dari 1 gitu loh. Oh iya, buat lo yang sering nyari-nyari info kerja ke Jepang, lo pasti pernah baca kan bahwa kebanyakan perempuan Indo yang kerja di Jepang itu profesi
profesinya sebagai perawat lansia. Nah, ternyata fakta itu didukung oleh data yang menyebutkan bahwa populasi lansia di Jepang mencapai 29,1% coy. Jadi simpelnya, tiap 1 dari 3 warga Jepang ini tuh merupakan lansia. Kebutuhan tenaga kerja perawat lansia di sana tuh sangat tinggi, dan anak-anak muda di sana juga kebanyakan ogah buat ngisi pekerjaan ini karena ya lowongan kerjanya melimpah. Ini tuh bikin mereka bisa milih kerjaan mana yang cocok sama passion mereka atau kerjaan mana yang bisa ngasih benefit terbaik buat mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, Jepang membuka banyak program kerjasama bareng negara-negara berkembang kayak Indonesia seperti program magang maupun perekrutan tenaga kerja teknis. Data yang gue dapat dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang udah mencapai angka hampir 200.000 jiwa. Jumlah ini tuh sekitar 5% dari total warga negara asing dan 0,16% dari total penduduk Jepang. Jelas dong, ini bukan angka yang sedikit, bahkan jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa warga Indo banyak yang mau kerja di sana? Gue yakin lu semua juga ngerasain kondisi kita di dalam negeri juga lagi nggak sehat. Lapangan kerja makin sempit, banyak pekerjaan gajinya kecil, biaya hidupnya makin tinggi. Jadi banyak orang yang makin nekat buat kerja ke luar negeri karena nggak punya pilihan lain. Ini wajar ketika lo hidup di negara yang mulai dari rakyat jelatanya sampai petinggi-petingginya isinya tuh orang problematik. Yang rakyat jelata suka pungli, bikin anak seenak jidat, yang pejabat tingginya suka korupsi, suap sana sini. Jadi ya wajar dong kalau akhirnya banyak orang yang pergi ke luar negeri untuk memperbaiki taraf hidupnya sebagai manusia. Beda sama Jepang yang lapangan kerjanya melimpah, negara kita ini lowongan kerjanya sekali lagi gue bilang sangat sempit. Kita sebagai anak muda bener-bener gak punya pilihan. Yang sarjana banyak yang jadi ojol, yang S2 banyak nganggur, dan tanpa lu sadari, selain dipaksa oleh keadaan, kita juga dipaksa bersyukur atas ketidakmampuan pemerintah dalam menangani lapangan kerja ini. Istilah kerja jangan milih-milih ini tuh seolah-olah didoktrinkan ke warga kita dengan tujuan memaklumi kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Yang padahal kita sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita sebagai warga negara tuh punya hak untuk hidup dengan layak di negeri sendiri. Kalau lu pikir quotes kerja jangan milih-milih itu sebuah diksi untuk bersyukur, lu salah besar coy. Quotes ini tuh sebenarnya punya tujuan yang lebih besar dari sekedar diksi bersyukur. Dan buat mereka yang kerja di Jepang, perjalanan mereka buat mendarat di negeri Sakura tuh sebenarnya nggak gampang. Gue punya sepupu yang kerja di Jepang, lu tau nggak? Proses dari belajar bahasa sampai segala tetek bengeknya terpenuhi, ini tuh memakan waktu hampir 1 tahun. Ya ada sih yang 4 bulan, 6 bulan, tergantung bagaimana progres lo dalam memenuhi syarat administratif sebagai tenaga kerja asing. Biayanya juga nggak murah, ada yang sampai jual tanah, nguras tabungan puluhan sampai ratusan juta. Ya intinya nggak gampang lah. Tapi masalahnya, ada satu hal yang sering disepelein sama pihak-pihak yang berwenang. Sebagian besar yang berangkat ke sana, gue rasa belum siap secara mental dan belum siap secara pola pikir. Secara administratif mungkin lolos, secara fisik juga oke lah kuat. Tapi pas terjun di dunia kerja di sana, ketemu tekanan sistem kerja yang ketat dan budaya kerja yang disiplin, banyak yang gak kuat secara mentalitas. Bahkan banyak yang sampai melakukan hal-hal gak bermoral dan menimbulkan banyak skandal. Selain mentalitas, budaya nyolong di Indonesia ini tuh udah kayak benalu sosial yang diwarisin turun-temurun. Dari desa ke kota, dari rakyat kecil sampai pejabat. Lo pikir maling ayam itu cuma soal perut lapar? Ya enggak lah, itu udah jadi simbol mentalitas asal dapat barangnya nggak peduli caranya gimana. Nih ya, gue kasih tahu satu hal. Di desa-desa, maling ayam tuh bisa jadi bahan obrolan, bisa dijadiin tragedi, bahkan bisa juga dijadiin bahan lelucon. Nah, dari hal yang dianggap remeh itulah kita tumbuh dalam kultur primitif yang anggap maling sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Apalagi kalau yang dicuri nominalnya kecil. Padahal justru dari budaya yang remehin kayak ginilah lahir generasi yang nggak lagi punya batas antara akal dan akal-akalan. Parahnya, budaya ini gak berhenti di level rakyat. Mentalitas yang sama berubah wujud menjadi korupsi. Lu bayangin bansos dari atas udah dikorupsi, giliran dikasih ke rakyat kecil malah dipakai buat judi. Ya faktanya emang segila itu. Semua ini cerminan betapa nyolong di negara ini udah bukan lagi aib, tapi malah dianggap sebagai peluang. Kata-kata hari ini Ikan hiu di dalam tong alap hiu bohong gue. Dan ketika lo hidup di masyarakat yang ngelihat maling sebagai sesuatu yang bisa dinego, yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atau bisa dibungkus pakai narasi manusiawi, ya jangan heran kalau akhirnya tindakan nyolong ini dibawa sampai ke luar negeri. Ya ini tuh bukan soal moral pribadi, tapi soal pola pikir kolektif yang udah terlalu lama dibiarin. Jadi wajar ketika
ketika lo kerja di Jepang, di negara yang semua gerakan lo terekam dan semua nilai lo diukur dari kejujuran, mentalitas nyolong itu langsung jadi bumerang. Satu kesalahan kecil bisa nyeret lo ke masalah hukum, bahkan bisa bikin perusahaan tempat lo kerja nutup pintu buat WNI yang lain. Mungkin lo mikir cuma ngambil recehan, tapi tanpa lo sadari, yang lo rusak itu bukan cuma citra lo sebagai pribadi, tapi kepercayaan kolektif orang luar terhadap ribuan WNI lain yang berusaha kerja dengan jujur. Mereka berusaha kerja banting tulang, mereka yang mati-matian jaga nama baik negara Indonesia, yang mereka semua kena dampak langsungnya gitu loh. Ini para hama kalau dibilangin gini, paham gak sih? Yang paling bikin miris dari semua kasus ini bukan cuma tindakan kriminalnya, tapi efek jangka panjangnya yang nyeret nama satu negara. Lo kira kalau ada kasus, negara lain bakal ngecek latar belakang lo satu persatu gitu? Ya enggak lah, mereka nggak punya waktu buat bedain warga Indo yang satu dengan warga Indo yang lainnya. Begitu muncul satu kasus, ya yang kena kita semua sebagai satu kesatuan warga negara. Hal-hal negatif kayak gini tuh bisa berakibat fatal buat negara kita. Bisa jadi negara-negara lain mulai mikir ulang buat nerima tenaga kerja dari Indonesia. Mereka lebih milih tenaga kerja dari Filipina yang punya kultur kerja lebih stabil, atau dari Vietnam yang punya track record lebih bersih. Ya ini tuh karena ulah para hama yang gak bermoral ini, karena reputasi itu mahal. Dan sayangnya banyak dari kita yang masih belum ngerti betapa pentingnya sebuah reputasi. Dan ya, dari ramenya fenomena ini muncul kabar bahwa Jepang mulai mempertimbangkan ulang kerjasamanya dengan Indonesia. Banyak artikel yang nyebutin bahwa di tahun 2026 Jepang bakal menghentikan kerjasamanya di bidang tenaga kerja. Nah, setelah gue cek pernyataan resminya, KBRI Jepang bilang bahwa kabar 2026 Jepang bakal mutusin kerjasama tuh nggak terbukti kebenarannya. Ya walaupun fenomena ini bikin kita marah, bikin kita malu semalu-malunya, kita jangan baca berita kayak warga TikTok yang cuma sampai judulnya doang. Tentunya kita harus cek and recheck dari sumber-sumber yang valid. Tapi kalau perilaku negatif kayak gini nggak segera diperbaiki, ya bisa jadi suatu saat negara-negara luar bakal nge-blacklist beneran. Karena ya mereka, negara-negara maju, gak bakalan mau ambil resiko kalau tenaga kerja kita masih pakai pola pikir hama. Jadi buat lo yang kemarin sempet teriak-teriak kabur aja dulu, pastiin kalau lo mau kabur, lo upload dulu tuh isi otak lo ke cloud. Ntar sampai sana lo tinggal download ulang, biar nantinya lo nggak malu-maluin satu negara gitu loh. Harapan gue sih, semua pihak yang terlibat dalam pelatihan sampai perekrutan tenaga kerja, mereka tuh harusnya sadar, mereka berbenah gitu loh. Jangan sampai cuma demi uang, lu ngirim orang asal-asalan. Karena kalau orang tersebut minus akhlak, minus attitude, yang rugi bukan cuma satu orang, tapi seluruh warga negara bisa kena stigma negatifnya. Jadi ya, semoga kedepannya makin baik lah. Ya mungkin sampai sini dulu jualan hamanya. Mari kita tunggu hama-hama berikutnya. Oh ya, kalau lo ada tambahan atau koreksi gue persilakan. Dan jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar.